Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Karim. Rabbana qul inna rahmatan istighfar wa qul inna rahmatan samawi. Allahumma qul inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan jamaah ya Allah. Wa qul inna rahmatan samawi. Subhanallah wa qul inna rahmatan barakah. Wa qul inna rahmatan hidayah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Para malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para sahabat, para liya, Syekh Jalali, Rabbana qul inna rahmatan Syekh Nawawi Al-Bantani. Allahumma qul inna rahmatan Abdiyya Mama Armin Cibuntu. Wa qul inna rahmatan ulama Nusantara kum dari Sabang sampai Merauke. Allahumma qul inna rahmatan ulama ya Allah. Wa qul inna rahmatan istiqomah. Wa qul inna rahmatan samawi. Allahumma qul inna rahmatan hidayah ya Allah. Rabbana qul inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Karim, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Allahumma qul inna rahmatan ulama, suku-suku budaya, tokoh-tokoh agama, lintas agama, kum wa qul inna rahmatan wa qul inna rahmatan ya Allah, angkatan darat, udara, laut, polisi, kum. Allahumma qul inna rahmatan Indonesia, Pancasila, merah putih, NKRI. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususun dari kubur keluarga besar Jawa Timur, khususun dari kubur keluarga besar kum inna rahmatan Jawa Tengah, khususun dari kubur kum inna rahmatan Jawa Barat, khususun dari kubur kum inna rahmatan dari Sabang sampai Merauke. Allahumma qul inna rahmatan ilal yaman, para pahlawan Indonesia. Allahumma qul inna rahmatan kum ya Allah. Subhanallah wa qul inna rahmatan ya Allah. Allahumma qul inna rahmatan hidayah wa qul inna rahmatan khususun dari kubur. Allahumma qul inna rahmatan ya Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibadallah, rijalallah, aghithuna bi ajlillah wa kunu aunana lillah, asana Allah bi fadlillah. Sana Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin.
Moga kita lanjutkan materi yang minggu kemarin, bab yang ke-6 menjelaskan tentang ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu. Fa, ya, ba, ya, alif, nun, alif, lam, ain, lam, mim. Fi bayanil ilmi. Bab ke-6 menerangkan tentang ilmu. Nah, kita lanjutin. Abu Aswad Ad-Dauli rahimahullah berkata, tidak ada satu hal yang paling mulia melainkan ilmu. Ilmu ibarat raja yang memberi hak hukuman kepada manusia, sedangkan ulama menjadi hakimnya raja. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Nabi Sulaiman alaihi salam pernah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala memilih antara ilmu, kerajaan dan harta. Maka beliau lebih memilih ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan harta dan kerajaan. Ibnu Mubarak rahimahullah pernah ditanya, siapa sebenarnya manusia itu? Maka ia menjawab, yaitu ulama. Siapa sebenarnya raja? Ia menjawab, orang-orang zuhud. Dan katakan, siapa orang yang paling rendah? Ia menjawab, yaitu orang-orang yang memakan dunia dengan menjual agamanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Nah, ini melanjutkan pembahasan yang kemarin, masih tentang ilmu. Jadi kemarin sudah saya jelaskan, ilmu itu secara global terbagi dua, ada ilmu nazari, ada ilmu daruri, atau dalam istilah ahli tafsir itu ilmu daruri wa ilmil ilqa. Nah, itu masing-masing. Terus kemudian keterangan yang selanjutnya ini masih betapa mulianya orang-orang yang mempunyai ilmu. Artinya martabat yang luhur orang-orang yang mempunyai ilmu. Yang pertama dijelaskan dari Abu Aswad Ad-Dauli ini, bahwa beliau ini adalah salah satu sahabat Nabi. Kalau kita tahu sejarah, Abu Aswad Ad-Dauli ini adalah salah satu yang menjadi sebab adanya ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu, kita bisa baca kitab kuning itu salah satu sebabnya ya, karena kejadian Abu Aswad Ad-Dauli ini. Maka beliau di dalam
mabadi nahwi itu menjadi wadi. Pencetus ilmu nahwu itu adalah Abu Aswad Ad-Dauli. Nah, beliau menjelaskan tidak ada satu hal apapun yang paling mulia kecuali ilmu. Ilmu itu sebenarnya menjadi segalanya. Bahkan beliau sampai memberikan ibarat seperti raja. Terus kemudian Ibnu Mubarak sendiri, Nabi Sulaiman alaihissalam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga pernah diberikan pilihan. Nabi Sulaiman alaihissalam yang kita kenal sebagai nabi yang terkaya, antara memilih ilmu, kerajaan dan harta. Tapi Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu. Dengan sebabnya Nabi Sulaiman memilih ilmu, justru harta, kerajaan dikasihkan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Imam Ibnu Mubarak rahimahullah pernah ditanya oleh muridnya mengenai tentang siapa sebenarnya manusia yang sebenarnya. Beliau dengan tegas menjawab al-ulama, al-alim. Jadi manusia itu sebenarnya adalah orang yang berilmu. Ketika tidak berilmu, itu belum bisa dikatakan manusia. Dan itu memang dibenarkan. Jadi manusia yang seutuhnya itu memang betul-betul orang yang mempunyai ilmu berikut bisa mengamalkannya. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang kumpul di sekitar kita ini yang banyak tuh, kalau bagi kalangan orang-orang yang benar-benar ahli ma'rifah, maka bentuk wujudnya ya tidak sama seperti yang kita lihat berkaca. Artinya masih belum dikatakan manusia. Tapi mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang sempurna. Terus kemudian ada peringatan yang paling keras dalam poin yang keempatnya itu. Ditanya siapa yang paling rendah, artinya manusia yang paling rendah. Maka Syekh Ibnu Mubarak menjawab, orang manusia yang paling rendah derajatnya itu adalah orang yang memakan dunia dari hasil jual beli agama. Nah ini naudzubillah min dzalik. Kalau kita lihat seperti yang disampaikan oleh Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, karena beliau melihat kecerdasannya Imam Syafi'i ketika berguru, beliau pernah menyampaikan, ini pernah diriwayatkan oleh Imam Nawawi cerita ini. Bahkan beliau itu mengharapkan, haram ketika saya istilahnya meminta untung, upah dari apa yang telah aku ajarkan kepadamu wahai Muhammad, gitu, kepada Imam Syafi'i itu. Jadi memang sebenarnya ada beberapa sejarah kalau kita ceritakan. Tapi bukan berarti ketika memang seorang guru ini tidak meminta upah, akhirnya muridnya juga bukan seperti itu. Karena di sisi lain dalam Fathul Mu'in itu dijelaskan ada hak, bahkan dimutawatirkan ketika seseorang itu mempunyai anak maka ada hak kewajiban, yaitu untuk memondokkan atau memberikan pengajaran ilmu. Kalau tidak mampu maka lemparkan ke orang yang berilmu. Nah, ketika sudah ada di tempat yang berilmu, maka kewajiban orang tua itu belum putus sebenarnya. Di situ ada fa'alaihi ujratun min ta'limihi. Ada hak seorang tua itu untuk memberikan ujrah, upah kepada sang guru. Dari mana? Yaitu dari harta yang memang hak si anak tersebut. Karena orang tua dulu begini, orang tua dulu itu kalau punya anak biasanya, kalau orang yang punya itu sudah disiapkan. Wah ini nanti warisannya untuk si anak ini. Maka ketika dia menuntut ilmu untuk memberikan upah ke pesantren atau guru itu diambil dari harta yang sudah disiapkan untuk anak tersebut. Nah kadang-kadang kita salah mendidik anak. Ya kita siapkan aja buat nikah, buat usaha, nah itu yang salah. Nah ketika memang tidak punya harta untuk membagi anaknya, maka fimali abihi, mengambil dari harta bapaknya. Kalau tidak punya mimali ummihi, bisa mengambil dari harta ibunya. Itu ada ujrah. Itu yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari. Itu dalam Fathul Mu'in. Jadi sebenarnya walaupun tidak ada sebenarnya guru yang meminta upah, tapi di sisi lain ada kewajiban hak murid memberikan ujrah. Nah itu terus kemudian falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqqahu fid din. Nah, ayat ini sebenarnya kalau kita lihat asbabun nuzulnya ketika ada para sahabat yang bertanya kepada Kanjeng Nabi. Waktunya perang, jihad fisabilillah, orang-orang berlomba-lomba ingin mati di medan perang,
Ada sebagian sahabat yang tidak ikut perang, ditanya oleh sahabat gitu. Ya Rasul, kenapa kok si A, si B, si C kok nggak ikut perang? Maka Kanjeng Nabi menjawab loh, justru falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Nah, kalau tidak ada orang yang belajar ilmu memahami agama, nanti siapa yang meneruskan agama ini? Bahkan fatwanya Imam Hanafi itu kalau sampai hilang pada waktu itu ikut perang semuanya, ya kan nggak ada ilmu agama itu. Artinya ketika orang yang mondok pesantren mencari ilmu itu juga sama jihad fisabilillah. Nah itu beberapa poinnya nanti akan lebih dijelaskan oleh guru kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah kita dikasih kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Bisa kumpul di tempat pondok pesantren unik Nusantara ini. Mudah-mudahan ditulis oleh Allah barokah selamat dunia. Alhamdulillah kita istiqomah biarpun hujan menetes jauh di jujuk anggang di teang, itulah samawi, insyaallah penuh hikmah dan barokah. Amin. Alhamdulillah kita tentang masalah ilmu. Emang ilmu ini nggak gampang, berat. Kalau kita kelihatan itu ilmu, ibarat dosa kelihatan, atau kebaikan kalau dilihatkan oleh Allah nggak kepikul, nggak betul? Apalagi ilmu, berat menanggungnya ilmu. Karena apa? Pertanggungjawabannya. Ilmu bisa menjadi malapetaka. Ilmu bisa menjadi selamat kalau mau dipakai. Apalagi ilmu dipakai bisnis. Ilmu Allah, ilmu agama, ilmu dari syariat, hakikat dan marifat dipakai iming-iming atau dipakai disalahgunakan, hancur. Berat kalau jadi pemimpin. Apalagi nanti di akhir nanti ditanya oleh Allah, ditanya oleh Nukar Nakir begitu meninggal dunia. Apakah Nukar Nakir ini bisa disogok? Gak bisa. Ini lebih berat. Seorang pemimpin ini harus betul-betul tanggung jawab dunia dan akhiratnya. Ibarat kita ngaji dari alif sampai ke abjadiyah. Itu mengeluarkan ilmu itu nggak gampang, berat dipikulnya. Ditirakati, dipuasai, ditawajuhi, sholat malam, hujan, panas, dingin, semua kita harus siap bersedia. Itu seorang pemimpin atau seorang ulama. Contohnya Syekh Nawawi dengan Syekhona Khalil saling meneteskan ilmu, saling mentawajuhi ilmu, manfaat dunia dan akhirat. Apalagi seperti kita ini, begitu kita dicabut nyawa, meninggal, belum tentu 1000 tahun atau 50 tahun, 1000 tahun, 1.000.000 tahun, belum tentu. Karena semua bakal dikumpulkan oleh Allah. Betul atau tidak? Masih nongkrong di alam kubur. Kalau kita nggak punya ilmu, ibarat gelap hati nurani. Makanya kita dekat musola, dekat masjid, madrasah, ada pondok pesantren, mari kita mengaji ilmu. Kita dikasih kesehatan jasmani dan rohani,
Seandainya saya kaya seperti Nabi Sulaiman, saya berani ngejaminnya karena saya tahu ilmunya. Betul atau tidak? Karena saya ini orang kere, orang nggak tahu apa-apa, sama seperti kamu dengan saya. Ini kita saling menyadari. Semua ini ngontrak. Nah, kontrakan ini apakah bisa membayarnya kepada zat Allah? Kalau kita tidak punya ilmu terus diambil oleh Allah, waduh, kacau nih. Makanya kita sadar, manusia ini sementara. Kita sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh istiqomah, belum ngaji Quran, bersolawat, tahlil, gotong royong, semua itu gara-gara ilmu. Makanya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ghazali, semua ternyata ilmu diterapkan, tapi tirakatnya, soroknya, pahitnya, sengsaranya luar biasa. Apalagi kita dikasih kehujanan aja sudah panas dingin. Betul nggak? Coba dengan wali-walinya Allah yang dipercaya oleh Allah, nggak hujan, nggak panas, nggak gimana, siap bersedia. Apalagi model kita ini. Makanya kita menyadari sekarang. Seperti saya ada di Pamotan, di Majang Tengah, saya dengan nggak gampang ya tirakat dulu kita wajuhi. Bukan kita pamer, pengen cari kekayaan, enggak. Saya mati itu nggak bawa apa-apa. Ibarat saya punya ilmu, dikasihkan kepada orang Pamotan, Majang Tengah, Dampit, Turen, Malang, Jawa Timur, dibagi-bagikan ilmu. Begitu saya meninggal, ilmu tetap berjalan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Iya, sambung menyambung menjadi satu tujuan. Makanya rasa kita ini perlu dengan silaturahmi, insya Allah. Apalagi kita mau tutup tahun, coba sholat malamnya terus diistiqomahkan. Kalau kita yakin kepada Allah, saya yakin semua dikasih oleh Allah. Yakin, karena apa? Dikasih kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rezekinya, dimudahkan apapun. Kita saling menyadari. Insya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah dengan seluruh ikhlas datang ke pondok pesantren unik ini, dengan keikhlasan ala santri di pondok pesantren unik ini, mudah-mudahan dapat hidayah. Insya Allah. Emang di sini ada yang dari Gorontalo, ada aja jauh-jauh, tapi dengan keikhlasan, dengan keridoan, ya berangkat dari rumahnya, jauh loh. Sulawesi, daratan ke sini. Dari Natuna ada. Ternyata dengan keikhlasan, dengan keridoan. Karena dilihat banyak yang nyimak, tapi kita keyakinan kepada Allah. Kalau ujian semua diuji, tapi kita perlu kasih sayang. Ilmu lah diterapkan, insya Allah dapat barokah selamat dunia wal akhirat. Insya Allah, mudah-mudahan Pamotan ini menjadi sorotan dunia dan akhirat. Pamotan ibarat dibeli dengan suatu pamutan. Majang Tengah menengahkan, Dampit meluruskan, Turen mengharumkan, Malang menyatukan, Jawa Timur punya tim, Indonesia bisa bersatu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kan gitu. Insya Allah ilmu, kata saya juga, insya Allah. Apalagi musim begini, hujan, angin, lautnya tinggi,
gunung meletus, tapi kita punya ilmu, saya yakin rendah semuanya. Betul atau tidak? Selamat apapun. Kita buka Quran sebentar. Ya, Pak. Ini. Ya. Monggo, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-35, surat Fatir, yang artinya pencipta, ayat 25, yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW, pembawa kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa biz zuburi wa bil kitabil munir. Yang artinya, dan jika mereka mendustakan kamu, maksud ini adalah khitab Allah kepada Nabi Muhammad, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, kepada mereka telah datang rasul-rasul dengan membawa mukjizat yang nyata dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Nah, ini ayat selanjutnya. Kalau memang ingkar, ya nanti akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak mempercayai para utusan. Subhanallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kitab Sahihil Bukhari, kitab hadis yang tersahih setelah Al-Quran. Kitabu tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu tafsir suratul Luqman. Yang mana Ustaz? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab tafsir suratul Luqman. Nah, ini penjelasan tentang surat Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qawlihi innallaha indahu ilmus sa'ah. Bab yang menjelaskan tentang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah lah semata yang mengetahui tentang hari kiamat. Hadis yang ke-4777. Hadatsani Ishaq, diceritakan dari Ishaq, an Jaririn dari Jarir, an Abi Hayyan dari Abu Hayyan, an Abi Zur'ah dari Abu Zur'ah, an Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman barizan linnas id atahu rajulun yamshi. Jadi sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah berada di kerumunan manusia atau kumpul bersama para sahabat. Id atahu rajulun yamshi. Nah, seketika ada seorang laki-laki yang mendatangi Kanjeng Nabi, yaitu dengan tanpa membawa kendaraan. Yamsi itu jalan kaki. Jadi marani nyamperin Kanjeng Nabi. Faqala ya Rasulullah mal iman. Nah, kemudian si laki-laki itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, wahai utusan Allah, mal iman, apa iman itu? Qala, kemudian Kanjeng Nabi menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqaihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir. Kemudian kata Kanjeng Nabi, iman adalah di mana engkau yakin, percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya para malaikat, adanya kitab-kitab Allah, dan adanya rasul-rasul Allah, dan wa tu'mina bil ba'tsil akhir, dan engkau percaya adanya hari akhir. Qala ya Rasulullah mal Islam. Kemudian
si laki-laki tersebut bertanya kembali, mal Islam, apa Islam ya Rasul? Qala al Islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Kata Rasulullah menjawab, Islam adalah di mana engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa tuqimas sholata, dan engkau melaksanakan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan melaksanakan zakat atau mengeluarkan zakat al-mafrudata yang diperdukan. Wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Qala ya Rasulullah mal ihsan. Kemudian si laki-laki itu bertanya yang ketiga kalinya, ya Rasulullah mal ihsanu, apa ihsan itu? Qala al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan adalah ketika engkau beribadah menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa ilam takun tarah, dan jikalau engkau tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui atau melihatmu. Nah, hadis ini sebenarnya dalam kalau yang diriwayatkan Sayyidina Umar itu diceritakan adalah seorang malaikat. Jadi malaikat itu datang kepada Kanjeng Nabi. Sebenarnya ini adalah ajaran pertama kali yang diterima oleh para sahabat. Makanya kalau dalam Arba'in Nawawi hadis tentang ini itu paling awal. Jadi yang diajarkan oleh malaikat melalui perbincangannya dengan Kanjeng Nabi itu tentang arkanuddin, rukun agama. Jadi kalau kita lihat tahunya kan rukun Islam, rukun iman, ngoten nggih. Sebenarnya rangkaian daripada rukun Islam, iman dan ihsan itu adalah bagian arkanuddin, rukun agama. Jadi kalau kita itu betul-betul beragama, maka akan memahami apa itu rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan, seperti itu. Nah, biasanya yang masih sulit untuk mengaplikasikan adalah rukun ihsannya. Kalau rukun Islam mungkin dengan syahadat, salat, zakat, puasa, haji, seperti itu. Rukun iman dengan adanya keyakinan atau percayanya kepada Allah sampai hari akhir. Nah, yang lebih sulit itu adalah ihsan. Karena ihsan itu kalau diaplikasikannya, jasad itu kontak dengan makhluk, tapi hatinya harus tembus kepada Allah. Konsepnya seperti itu. Jasad kontak dengan makhluk, ma'al kainah, tapi hatinya tembus kepada Allah. Itu yang paling sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Ihya'u Ulumuddin, kitab Ihya'u Ulumuddin. Artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kitabul Mahabbah wasyauqi wal unsi war ridha, yaitu bab yang menjelaskan tentang mahabbah atau makom cinta. Ini perjalanan orang-orang yang suluk. Bab tentang cinta, tentang rindu, tentang tentram atau bermesraan dan menerima dengan ketentuan Allah. Ini diborong. Jadi cinta, rindu, nyaman, rela. Itu kalau anak-anak muda itu senang dengan ini. Jadi sebenarnya ini adalah sifat-sifat para pecinta. Tapi pecinta terhadap Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang kita salah mengaplikasikan. Jadi bab tentang cinta, rindu, tentram, nyaman dan rela menerima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Junaid rahimahullah, ahlul unsi yaquluna fi kalamihim wa munajatihim fi khalwatihim asya'a hiya kufrun indal ammah. Jadi menurut Junaid al-Baghdad, Syekh Junaid al-Baghdad itu adalah salah satu yang memang silsilah daripada Qadiriyah. Beliau ini termasuk ya murid atau teman akrab, ya muridnya juga Syekh Abdul Qadir Jailani memang. Bahkan beliau itu punya guru hebat dari dua guru, Syekh Siruddin As-Samarqandi sama Mahmud Al-Qurqi. Dua guru ini waliullah semua.
Jadi kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, kalau seseorang itu berada dalam fase unsun, tentram dengan Allah, yaquluna fi kalamihim wa munajatihim fi khalwatin asya'an hiya kufrun indal ammah. Jadi kalau dia sudah berada di fasenya tentram dengan Allah, maka semua pembicaraan, omongannya dia yang keluar dari pemikirannya seorang tersebut itu akan menjadi kufur. Artinya akan menjadi penghalang. Jadi ketika dia sudah berada di fase tentram, nyaman dengan Allah, ya lebih diam. Itu sudah seperti itu memang konsepnya. Dia akan lebih diam, merasakan ketentraman, unsun bermesraan dengan Allah dan Rasulnya. Maka ketika saya ini pengen takarub dekat dengan Allah, riyadhah, seakan-akan tentram dengan Allah, tapi masih banyak ngomong, wah itu alamat perlu dipertanyakan. Makom unsunnya belum nyampe. Itu yang dikatakan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Lau sami'aha al-umum likufurihim wa huwa yajidun al-mazid fi ahwalihim bidzalik wa dzalika yahtamilu minhum wa yaliqu bihim wa ilaihi asyara al-qail. Nah, oleh sebab itu ketika menemukan atau mendengar orang-orang yang demikian gitu kan, sehingga dalam hal ihwalnya bidzalik dia tertimpa dalam kekufuran itu, maka orang tersebut tidak patut wala yaliqu bihim, tidak bisa dikatakan sebagai orang yang sudah mencapai martabat unsun. Nah, ini perlu hati-hati. Memang makom seperti ini tidak bisa dinobatkan dengan sendiri. Itu yang tahu hanyalah Allah dan guru. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Quran, hadis maupun kitab, tinggal kita mengaji ilmunya. Kalau Bapak pengen mengaji kitab, katakan dulu. Pengen sama Ustaz Ubad, bisa. Pengen langsung dengan saya, monggo. Mumpung saya dikasih sehat, mumpung saya dikasih napas, mumpung saya dikasih hidup oleh Allah. Karena apa? Kalau umur itu nggak tahu, nggak bisa diajak damai, betul nggak? Tiba-tiba jauh geletuk, lagi ngobrol, lagi makan, lagi di mana saja, kapan saja, kalau sudah dicabut oleh Allah. Kalau kita berilmu, monggo, mumpung ada pondok pesantren di Majang Tengah, di Pamotan, nggak usah sungkan-sungkan, nggak bayar kok cari ilmu. Jauh-jauh loh dari Banten, Jawa Barat datang ke Pamotan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Insya Allah mudah-mudahan karuhun yang ada di Pamotan Majang Tengah dapat anugerah barokah selamat dunia wal akhirat. Karena apa? Nenek moyang kita perlu didoakan, betul nggak? Karena punya ilmu. Alhamdulillah. Insya Allah. Ada di masjid sana disuruh ceramah, disuruh hataman, disuruh tahlil, bukan untuk saingan ilmu ini, bukan, betul? Untuk menyatukan bahwa kita ini bakal mati. Bagaimana kita amal perbuatan kita di alam dunia. Jadi seorang yang punya ilmu, seorang pemimpin, kalau tidak bijak, tidak ikhlas, tidak ridho, wah, bukan pemimpin. Bahaya itu. Ya, ajaran nenek moyang kita itu dari Sabang sampai Merauke benar-benar itu menerapkan. Coba kita ini kalau kita menerapkan ilmu, diterapkan, insya Allah. Ada yang minta air, ini airnya. Ada yang minta apapun ini. Kok diunik hanya dipegang? Ya kita ingat kepada Allah, bertasbih kepada Allah, nggak putus-putus. Nih, makanya kita sadar sekarang. Oh saya pengen ngaji Quran, monggo. Kitab monggo terbuka. Pengen sama Gufron, monggo. Silakan. Tapi siap-siap aja.
Loh iya, kalau sama saya 24 jam. Jauh-jauh bawa kitab ya. Loh, saya diajarkan oleh Abuya Mama Armin Cibuntu hanya megang sendal aja 24 jam, remek. Apalagi ini kitab, waduh. Dari alif sampai ke amjahiyah ini tanggung jawabnya, waduh berat ini, betul nggak? Berat. Kita makan aja berat dari bawah ke atas, ya betul? Apa bacaan? Kalau kita punya ilmu, punya bacaan, insya Allah nikmat. Betul atau tidak? Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah di pondok pesantren Unik, mudah-mudahan dikasih kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan apapun oleh Allah, urusan apapun dimudahkan, dibukakan oleh Allah. Dosa kecil, dosa besar, dosa bagaimana dihapus oleh Allah Subhanahu. Insya Allah malaikat pasti laporan kepada Allah, kiri dan kanan ditulis al-hakal yami inna kaliyama fil Allah rabbana kali inna kaliyama fil Allah. Waduh ketir, nggak gampang. Sekarang gagah, kalau kita gagah itu pasti remek, apa, tidur, capek, minta dipijit segala macam. Makanya ilmu itu nggak gampang, nggak kelihatan. Dosa yang nggak kelihatan, kebaikan yang nggak kelihatan. Kalau kelihat, wah, kata saya juga, mungkin ributnya pengen kebenaran, kesalahan nggak mau. Makanya kita ini karena nggak kelihatan, banyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Gampang. Makanya mudah-mudahan semua dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu. Insyaallah. Saya yakin Pamotan ini, Majang Tengah bisa bersatu, semua bisa bersatu karena doa dan ilmu. Insya Allah. Apalagi kita mau dekat tutup tahun, tutup buku, tutup segalanya. Mudah-mudahan ini dosa perdosaan kita dihapus oleh Allah Subhanahu. Menjadi orang yang soleh dan soleha. Insya Allah. Mudah-mudahan. Saya nggak panjang lebar karena ya kondisi saya ini panas dingin, yang panasnya kopi, yang dinginnya es. Nah iya, bukan nyindir kamu Gus, kenyataan panas dingin, ya panas itu kopi, dingin itu es seger, es kopi. Nah iya, gitu aja kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Karim. Ya Qalim inna rahmatan ya Allah. Wa qalim inna rahmatan hidayah. Wa qalim inna rahmatan hidayah. Ya Allah ya Karim. Wa qalim inna rahmatan ya Allah. Selamatkan inna rahmatan istiqamah. Wa qalim inna rahmatan samawi. Allahumma qalim inna rahmatan hidayah. Wa qalim inna rahmatan barokah. Ya Allah ya Karim. Wa qalim inna rahmatan ya Allah. Wa qalim inna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.